Halo guys, balik lagi di channel saya ya. Oke, seperti biasa sebelum Mimin mulai ke alur ceritanya, Mimin bakal mengatakan apabila ada kesalahan dalam video ini. Mimin harap kalian maklumin aja ya. Karena Mimin masih amatiran dalam merangkum sebuah alur cerita, dan Mimin juga pakai alat seadanya. Kritik dan saran bisa langsung saja kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah kita diperlihatkan Sungai Bayeuk kemarin, di sini kita pun diperlihatkan si Richard dan yang lainnya mulai menyelam ke dalam Sungai Bayeuk untuk menuju ke tempat si Titan berada. Sebelum mereka sampai, Laubi pun berkata, "Upacara pasti memakan waktu yang lama. Aku akan menyuruh tim perapal mantraku untuk menyurutkan air sungai tepat sebelum upacaranya dimulai," ucap si Laubi. Mereka pun akhirnya sampai di mana Titan tersebut berada. Si Richard pun menyuruh yang lainnya untuk segera membacakan mantranya agar mereka menyurutkan air sungai yang ada di sana. Air sungai pun mulai menyurut. Terlihat di sini tubuh setengah badan si Titan sudah bisa terlihat di atas permukaan air. Richard dan yang lainnya pun senang melihatnya dan membuka penutup helmet selam mereka. Richard pun berkata, "Upacara pewarisan sekarang sudah bisa dimulai dan kandidat yang akan mencoba upacaranya disuruh maju ke barisan depan agar bersiap-siap untuk upacara mewarisi kekuatan roh Titan." Saat upacaranya hendak dimulai, Laubi pun menari-nari dengan dua batang pohon yang ia pegang. Richard pun yang melihat tarian konyol si Laubi, ia pun bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan? Kau seperti tukang daging yang sedang mengusir lalat," kata si Richard. Modir yang ada di sebelahnya pun menjelaskan, yang dilakukan si Laubi itu adalah ritual mengusir keburukan, tapi tidak terlalu berguna, ucap si Modir menjelaskan. Mendengar perkataan si Modir, Richard pun jadi meragukan upacara pewarisan kekuatan roh Titan tersebut. Ia pun berkata kepada si Modir, "Apa ide mewariskan kekuatan roh Titan ini benar-benar bisa dilakukan?" Modir pun menjawab, "Aku pun tidak pernah mewariskan kekuatan samanku, tapi mereka bilang itu bisa diwariskan ke saman generasi berikutnya dan pengalaman saman dari generasi sebelumnya." Richard pun yang mendengarnya, ia pun mengatakan bahwa itu semua omong kosong. Jika kau punya 13 secret art, mana mungkin mage merendahkan seorang saman, ucap si Richard sambil mengupil. Si Modir yang mendengar perkataan si Richard tersebut, ia pun jadi agak kesal. Dan ia pun berkata, "Wajar saja kami para saman tidak mewarisi semuanya, tapi aku yakin kami bisa mewarisinya sebagian," ucap si Modir dengan agak kesalnya. Richard pun menjawab, "Oh, kalau seperti itu masuk akal," katanya. Richard pun lanjut berkata, "Bahkan dapat 90% pengetahuan dari generasi sebelumnya. Si penerus mungkin tidak bisa berbuat apapun pada 10% sisanya untuk seumur hidupnya." Setelah si Richard mengatakan hal tersebut, sebuah trompet pun ditiupkan yang menandakan bahwa upacara pewarisan telah dimulai. Dan juga setelah tiupan trompet itu, keluarlah lingkaran bola api di depan si Titan tersebut. Para kandidat yang ditunjuk untuk mewarisi kekuatan Titan, mereka pun mulai maju satu persatu ke dalam lingkaran api. Di dalam lingkaran api, kandidat itu pun mulai menekuk lutut kakinya seperti kesatria yang akan mendapatkan gelar. Lalu ia pun mengatakan, "Dengan hubungan darah ini, kami panggil The Great of Titan." Richard yang melihat upacaranya pun berkata kepada si Modir, "Apakah upacara ini tidak berbahaya?" kata si Richard. Modir pun menjawab, "Mungkin berbahaya karena kekuatan roh ada di dalam tubuh Titan yang besar. Jadi tidak mudah untuk mencocokkannya pada tubuh dwarf yang kecil. Jika mereka tidak bisa menahannya, tubuh mereka mungkin akan meledak," ucap si Modir dengan senyum jahatnya. Richard pun berkata, "Untunglah itu tidak masuk ke dalam tubuhku," ucap si Richard.
Oke, kita kembali lagi ke tempat si dwarf yang sedang melakukan upacara pewarisan kekuatan roh Titan tadi. Terlihat di sini setelah si dwarf ini mengatakan perkataannya tadi, tak ada sesuatu apapun yang terjadi. Ia pun mulai berkeringat dingin. Dia pun sadar bahwa ia sudah gagal. Setelah si Titan tak ada respon apapun, dengan murung, ia pun keluar dari lingkaran api tersebut dan digantikan oleh kandidat lainnya. Sama halnya dengan kandidat pertama, ia pun mencobanya tapi gagal juga. Digantikan lagi oleh kandidat lainnya, tapi masih juga gagal. Digantikan lagi, gagal lagi. Begitu seterusnya, sampai-sampai kandidat penerus sudah habis. Dan hal itu pun membuat si Laubi pusing dan berkata, mereka semua gagal, ucap si Laubi sembari memegangi kepala botaknya. Melihat hal tersebut, Reynolds pun berkata, "Oh Titan, kumohon padamu, tolong berbelas kasihlah kepada pewarismu," ucap si Reynolds. Setelah si Reynolds mengucapkan hal tersebut, masih saja tidak terjadi apa-apa dan hanya kesunyian yang menyelimuti. Melihat hal itu, Reynolds dan para dwarf lainnya pun mulai frustasi. Dan Reynolds pun berkata lagi, "Tamatlah riwayat kita," kata si Reynolds tersebut. Lalu si Laubi pun menawari si Richard dan berkata, "Lord Richard, apa kamu mau mencobanya?" ucap si Laubi. Richard pun berkata, "Aku bahkan bukan dwarf, tidak ada gunanya ku coba." Laubi pun memohon kepada si Richard. Karena si Laubi memohon kepada si Richard pun akhirnya mau untuk mencobanya. Ia pun berkata, "Baiklah, melihat betapa kau memujiku, akan kucoba," kata si Richard. Lalu si Richard pun memasuki ke dalam lingkaran api tersebut. Dan ia pun berkata, "Kalau tidak salah ingat, gerakannya seharusnya seperti ini. Sepertinya sedikit acak," kata si Richard. Tapi setelah si Richard melakukan gerakan tersebut, tiba-tiba lingkaran tersebut pun mengeluarkan cahaya keemasan yang sentak membuat si Richard jadi terkejut. Ia pun berkata, "Hah, aku melakukannya, padahal aku bukan dwarf," kata si Richard. Lalu setelah si Richard mengatakan itu, mata si Titan pun bersinar dan mengeluarkan cahaya keemasan. Dan tiba-tiba di dalam mata Titan yang bercahaya terlihat seperti ada sesuatu. Tapi sebelum sempat melihatnya, si Richard pun berkata, "Lari, sepertinya Titan akan meledak," kata si Richard memperingati yang lainnya. Dan di dalam mata Titan yang bercahaya terlihat ada gambaran seekor hewan seperti kucing di dalam mata si Titan. Lalu mata Titan tersebut pun retak dan keluarlah hewan dari mata Titan tersebut. Dan ternyata itu hewan seperti kelinci tapi juga seperti kucing. Yang sebenarnya Mimin di sini juga nggak tahu hewan apa ini. Tapi hewan itu pun berkata, "Ciu-ciu," katanya. Richard yang melihatnya pun berkata, "Apa makhluk itu berhubungan dengan Titan? Apa dia memburuk karena sudah terlalu lama?" ucap si Richard. Para dwarf yang melihatnya pun terkejut dan berkata sambil menunjuk ke arah hewan tersebut. Mereka pun berkata, "Nak, pelan-pelan, jangan jatuh. Kami tidak akan pernah menyakitinya. Itu pewaris The Great of Titan," ucap para dwarf. Richard yang mendengarnya pun pura-pura terharu. Ia pun berkata, "Aku sangat terharu. Titannya..." Sebelum si Richard sempat meneruskan perkataannya, si Modir pun berkata sambil mengeluarkan air liurnya. Ia pun berkata, "Kalau itu dimasak, mungkin kita bisa kenyang," ucap si Modir. Lalu tiba-tiba hewan itu pun melompat dan keluar dari mata Titan tersebut. Dan ia pun melompat ke bawah. Melihat hewan itu melompat ke bawah, para dwarf pun terkejut dan berteriak, "Tidak!" Richard yang melihatnya pun mengatakan, seperti yang diharapkan dari pewaris Titan, dia suka berada di tempat tinggi. Paling tidak kita bisa pastikan kalau Titan tidak punya hubungan di luar nikah, ucap si Richard sambil melihat ke arah hewan tersebut. Hewan tersebut pun yang sudah turun ke bawah.
Ia pun tiba-tiba melompat ke arah para troll, yang sentak membuat para troll tersebut pun terkejut. Dan mata para troll pun jadi berbinar-binar karena melihat hewan imut tersebut. Hewan itu pun hanya berkata ciu-ciu melihat para troll tersebut. Dan tiba-tiba tak selang lama, si Richard pun menangkap hewan tersebut. Sentak membuat hewan itu pun ketakutan. Richard pun mengatakan, dia bahkan punya selaput di sekitar lengan dan tubuhnya. Pasti untuk meluncur, ucap si Richard sambil memegang tangan hewan tersebut. Para dwarf yang melihatnya pun berkata, "Hei, biarkan kami menyentuhnya juga," ucap para dwarf dengan senangnya. Ciu-ciu, tiba-tiba setelah hewan itu mengatakan hal tersebut, keluarlah sebuah elemen petir di sekitarnya. Sentak membuat si Richard pun terkejut dan berkata, "Ambil ini." Ia pun mengatakan itu sambil melempar hewan tersebut ke arah para dwarf. Dan tiba-tiba, duar! Ledakan pun muncul dikarenakan hewan tersebut. Dan para dwarf pun terkena dampak ledakan itu. Mereka pun bengong karenanya. Rambut dan tubuh mereka pun berantakan, seperti seorang yang habis terkena sengatan listrik. Laubi pun terkejut, dan Richard pun yang melihatnya pun mengatakan, "Tidak buruk, sebenarnya pewaris Titan itu adalah Thunder Art. Sepertinya dia sungguh anaknya," ucap si Richard. Setelah si Richard mengatakan hal tersebut, si Laubi pun menunjuk ke arah Titan sebelumnya dengan terkejut. Ia pun berkata, "Lihatlah." Dan ternyata tubuh Titan yang sedang dirantai itu pun mulai hancur. Para dwarf yang melihatnya pun jadi sedih. Dan si Laubi pun mengatakan, "Titan sudah memenuhi misi terakhirnya. Waktunya sudah tiba, segalanya harus kembali ke bumi," ucap si Laubi. Di tempat hewan tadi, ciu-ciu, kita pun diperlihatkan hewan yang sudah keluar dari Titan tadi dan masih berada di kepala para dwarf yang terkena ledakan tadi. Lalu tiba-tiba si Richard pun mendatanginya dan mengatakan, "Mulai sekarang ayo panggil makhluk ini dengan nama ciu-ciu," ucap si Richard. Lalu scene pun berpindah. Kita pun diperlihatkan suasana pegunungan di siang hari. Dan terlihat di sini ada sebuah rombongan yang sedang berjalan. Dan ternyata itu adalah rombongan si Richard. Si Annie yang tidak terima karena tiba-tiba si Richard memutuskan untuk kembali. Ia pun mengatakan, "Kenapa kamu begitu buru-buru kembali ke benteng Gunung Tinggi? Kita belum membicarakan kondisi untuk bekerja sama," ucap si Annie. Richard pun menjawab, "Lupakan saja, kau akan kehilangan bagianmu," ucap si Richard. Annie pun hanya terdiam mendengarnya. Lalu ia pun berkata lagi, "Hei, kamu dan para dwarf itu menyembunyikan sesuatu dari aku ya?" Mendengar itu, Richard pun menelan ludahnya. Ia pun sedikit terkejut mendengarnya. Richard pun berbohong dan mengatakan dengan ragu-ragu, "Mana mungkin, hahaha," ucap si Richard. Lalu tiba-tiba keluarlah si Ciu dari belakang si Richard dan membuat si Annie pun terkejut dan mengatakan, "Makhluk kecil ini imut sekali," ucap si Annie. Richard pun yang melihat hal tersebut, ia pun mengatakan, "Awalnya para dwarf ingin memuja dan melayani ini sampai besar, tapi setelah berpisah denganku, anak ini tidak mau makan apapun. Jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepadaku," ucap si Richard menjelaskan. Beberapa hari setelahnya, Richard, Annie, dan yang lainnya tiba dengan selamat di benteng Gunung Tinggi. Tidak lama setelahnya, Annie pergi dengan para merchant soldernya. Dia menjanjikan mengajak orang-orangnya saat berkunjung lagi beberapa hari berikutnya untuk membuat kontrak dagang. Tapi setelah menunggu beberapa hari, dia tidak pernah datang. Justru pemimpin kota Solonlah yang datang bersama orang-orangnya. Richard pun datang menyapa Lord kota Solon tersebut. Ia pun mengatakan, "Lama tidak jumpa, Sir," kata si Richard. Lord kota Solon pun menjawab,
Richard, aku sering mendengar namamu belakangan ini. Semua penyair di kota Horen menyanyikan lagu tentang legendamu. Dengan menunduk, Richard pun berkata, "Oh tuanku yang baik hati, apa kau hanya lewat atau kemari untuk perjalanan khusus menemuiku?" Lord Kota Solon pun berkata, "Untuk perjalanan khusus, tepatnya aku kemari khususnya untukmu." "Untukku?" ucap si Richard dengan menunduk sambil menunjukkan ekspresi curiganya. Dan cerita pun bersambung.